Tulisannya terlihat? Terlihat, Bu. Nanti kalau misal tulisannya tiba-tiba tidak terlihat, langsung bilang aja ya. Bentar. Sebelum kita masuk ke materi operasi himpunan, kita coba cek. Ini pertemuan yang kemarin ya. Jika himpunan A yaitu anggota-anggotanya yaitu huruf A, L, F, dan I. Kemudian himpunan B anggotanya yaitu A, L, F, I, N, D, dan H. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah A, ini kemarin lambang apa ini? Masih ingat? Kemarin apa C yang gepeng ini? Apa kemarin? Himpunan bagian. Nah, apakah A merupakan himpunan bagian dari B? Ya atau bukan? Iya atau bukan? Iya ya, karena setiap anggota A ada di B. Iya, jadi anggota-anggotanya. Anggota A kan ada A, L, F, dan I. Nah, kemudian anggota B, nah setiap anggota A yaitu A, L, F, dan I ini ada di himpunan B ya. Ini himpunan B juga ada anggota A, L, F, dan I. Nah, sehingga betul bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Ayo jangan dicoret-coret toh. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Wah, no tak pencet kamu metu-metu. Aku pencet ini nih kok. Apa yang dipencet nggak keluar. Kemudian apakah B himpunan bagian dari A? Nah, tadi kalau A betul ya, himpunan bagian dari B. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah B himpunan bagian dari A? Bukan. Mengapa kok bukan? Karena ini kan tadi syarat menjadi himpunan bagian itu setiap anggotanya ada di A ya, berarti setiap anggota B ada di A. Nah, apakah ada anggota B yang tidak ada di himpunan A? Ya. Ada. Apakah itu? Ada. Huruf apa yang tidak ada di himpunan A? Aku kan enggak tahu. NDH. Betul, ini ya, tidak ada huruf N, D, dan H di himpunan A, sehingga B bukan merupakan anggota himpunan bagian dari A, karena ada anggota B yang tidak ada di A, yaitu huruf N, D, dan H. Kemudian ini masih sama himpunan A, tentukan himpunan bagian dari A yang mempunyai 2 anggota. Ini gimana ini caranya? Bisa dengan cara penghapusan seperti yang ada di LKS itu ya. Gimana, Anna mau bertanya kah? Enggak, Bu, kepencet, Bu. Oh iya. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung ditanyakan aja ya. Ini 2 anggota ini bisa kita cari dengan cara penghapusan seperti yang di LKS itu. Kan anggota A ada 4. Nah, jika kita mencari himpunan bagian yang 2 anggota, berarti yang dihapus berapa ini? 2. 2. Coba kita hapus dua-dua ya, bisa secara bergantian. Misal kita hapus A dan L, berarti yaitu himpunannya tinggal F dan I. Kemudian, misal kita hapus A dan F, berarti tinggal L dan I. Kemudian
Jika kita hapus A dan I, berarti L dan F, dan bergantian terus ya. Kita hapus, kemudian kita hapus LF, kemudian kita hapus LI, dan kita hapus LFI. Bisa dipahami ini? Masih ingat? Kemudian jika 3 anggota, berarti kalau 3 anggota yang kita hapus berapa? 1. Coba dari belakang ya, kalau kita hapus F berarti tinggal A, L, dan F. Kemudian jika kita hapus F berarti tinggal A, L, dan I. Kemudian jika kita hapus yang L, A, F, I. Kemudian jika kita hapus yang A berarti tinggal apa? Kalau kita hapus yang A berarti LFI. ya L, F, dan I. Ingat ya. Nah, itu cara untuk mencari himpunan bagian yang memiliki sekian anggota. Misalnya ini tadi ya 2 anggota atau 3 anggota. Kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang operasi himpunan. Sudah dibaca-baca belum ini tentang operasi himpunan? Operasi himpunan itu ada nanti yang namanya irisan, kemudian gabungan, kemudian komplement, dan selisih. Ada 4. Kita pelajari dulu dari yang irisan atau intersection. Ya, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan B. Jadi kemarin pas gambar diagram Venn, kita kan ada yang lingkarannya itu yang lingkarannya jadi satu berpotongan, dan kita kan gambar anggota-anggotanya di daerah yang tengah itu kan. Nah, itu namanya irisan. Jadi irisan itu anggota yang sama. Contohnya, ini misal ada himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian himpunan Q, yaitu 1, 2, 3, 9, dan 10. Ini berarti irisannya berapa? Kita cari anggota yang sama. Berapa saja anggota yang sama? 1, 2, 3. Kita tandai 1, 2, 3. Nah, berarti P irisan Q yaitu 1, 2, dan 3. Jangan lupa tanda sama dengan dan kurung kurawalnya ya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan di diagram Venn, ini kan gambar yang diagram Venn kemarin ya. Nah, daerah irisan ini kan yang di tengah-tengah ini ya. Nah, kita arsir yang di tengah-tengah ini. Nah, ini merupakan irisan dari P dan Q, daerah yang warna pink ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi intinya irisan itu adalah anggota yang sama. Nah, sekarang ada himpunan A, yaitu anggotanya X dengan X kurang dari 10, dan X merupakan bilangan prima. Kemudian himpunan B-nya yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Berarti himpunan A anggotanya berapa saja ini? Bilangan prima yang kurang dari 10. Berapa saja bilangan prima? 5, 7, 9, 1. 2, 3, 5. 9 bilangan prima atau bukan? Iya. Bukan. Bukan ya, berarti yaitu bilangan primanya 2, 3, 5, dan 7. Sebentar. Nah, kemudian ini berarti irisannya berapa saja? Himpunan A dan B ini, himpunan A dan B, yang sama anggotanya berapa saja? 3, 5, dan 7. 5, 7. Berarti irisannya A dan B, ini ya irisan, tandanya ini seperti huruf N gini, tapi nggak ada garisnya. Jadi hanya lengkungan N. Berarti 3, 5, dan 7. Karena irisannya yaitu 3, 5, dan 7. Nah, berarti kalau kita gambar diagram Venn-nya, karena ada irisan, berarti gambarnya gimana? Lingkarannya?
Berpisah atau berpotongan? Potongan karena dia punya irisan. Nah, kemudian 35 dan 7-nya ini ditaruh di mana? Irisannya ini kita tuliskan di mana? Di Tengahnya. Tengah-tengahnya di sini ya, karena tandanya irisan. Kemudian yang A berarti yang belum bilangan berapa? Ukuran A? 2. Berarti kita tuliskan di luar yang tengah-tengahnya ini tapi masih di lingkaran A. Kemudian yang Q yang belum dituliskan berapa? 9. 1 dan 9. Nah, berarti irisannya daerahnya yang mana ini? Yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ini ya, yang warna biru ini. Bisa dipahami tentang irisan? Bisa. Coba sekarang contoh soal. Diketahui ini ada A, B, dan C. Kemudian ditentukan, kalian disuruh menentukan A irisan B itu berapa, A irisan C berapa, kemudian A irisan B, irisan C itu berapa. Kita cari dulu anggota-anggota dari A, B, dan C. Anggotanya A yaitu lebih dari sama dengan X dan lebih dari sama dengan negatif 5 dan kurang dari sama dengan 5 dengan X bilangan cacah. Bilangan cacah kemarin dari bilangan berapa saja? 0. 0. Berarti kalau bilangan cacah yang kurang dari negatif 5 dan kurang dari sama dengan 5, berarti berapa saja bilangan cacahnya? Ya, ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, karena ini bilangan cacah ya, meskipun ini di sini lebih dari sama dengan negatif 5, karena bilangan cacah itu mulainya dari 0, jadi kita juga menuliskannya mulai dari 0. Kemudian karena ini ada sama dengannya ya, berarti 5-nya juga ikut. Kemudian himpunan yang B. Himpunan B anggotanya itu X, dengan X itu lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 10 dengan X bilangan prima. Tadi bilangan prima berapa saja? 0. Ya, berarti karena dimulai dari 3, berarti 3, 5, dan 7. Kemudian yang C, X kurang dari 10 dengan X bilangan genap. Berarti berapa saja? Berapa saja? Bilangan genap itu berapa saja? 2, 4, 6, 8. Ya, nah, 0 itu juga bilangan genap ya, karena dia juga bisa dibagi dengan 2. Nah, berarti C yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, sekarang kita cari irisannya. A irisan B, A dan B. Yang sama, bilangan berapa? Anggotanya yang sama? 3 dan 5. 3 dan 5. Berarti A irisan B yaitu 3 dan 5. Sekarang A irisan C. 2 dan 4. C berapa? 2 dan 4. Apakah ada lagi? Ya. 0, betul. Berarti 2 yang dan sama atau irisannya 0, 2, dan 4. Nah, sekarang ini ada 3 ya. A irisan B, irisan C. Nah, ini kalian boleh mencari A irisan B dulu, kemudian baru dicari irisannya dengan C, atau dicari B irisan C dulu boleh, yang belakang dulu boleh, baru dicari irisannya dengan A. Tapi karena kita tadi sudah mencari ini ya A irisan B, jadi kita kerjakan dari depan saja. Kita taruh sini ya. Ini tadi berarti ini A irisan B 3 dan 5 ya tadi. Nah, kemudian kita cari irisannya dengan C. Jadi berapa itu? Yang sama? Ada enggak? Ini ya, A irisan B dengan C. Irisannya berapa? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti himpunan kosong. Bisa kita tuliskan ini, kurung kurawal.
Kemudian ini enggak ada isinya ya, karena himpunan kosong, atau bisa ditulis 0 seperti huruf 0 itu, seperti huruf O, kemudian dicoret. Karena mereka tidak memiliki irisan atau irisannya himpunan kosong. Sampai di sini tentang irisan bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan ke gabungan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung bertanya saja. Nah, sekarang yang kedua itu gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Jadi yang namanya gabungan ya, anggota A dan anggota B ini kita gabung. Nih contohnya ini. Ada himpunan P dan Q ini ya. Himpunannya masih sama seperti yang contoh di irisan tadi. Himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian anggota Q 1, 2, 3, 9, dan 10. Nah, yang namanya gabungan berarti kita gabungkan semua anggota P dan Q. Tetapi jika ada anggota yang sama, cukup kita tulis satu kali saja. Boleh diulangi lagi ya. Gabungan itu artinya kita gabungkan semua anggota P dan Q. Nah, tapi jika ada anggota yang sama, itu kita tulis satu kali saja. Misalnya ya, contoh P dan Q ini. Jadi kita tandai dulu misal yang himpunan P, karena kan dua himpunan ini anggotanya akan kita gabungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lihat Q. Apakah bilangan 1 sudah ada di P? 2 sudah? Sudah. 3 sudah? Sudah. 9? Belum. Kita tandai. 10? Belum. Berarti kita tandai. Nah, sehingga gabungannya ini adalah yang sudah Mbak Alfi tandai kuning ini. P. Ini harusnya P gabungan Q ya ini. P gabungan Q. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan 10. Jadi bisa dipahami mencari gabungan. Kita gabungkan semua anggotanya, tetapi jika ada yang sama, ini kan yang sama 1, 2, dan 3 ya. Ini cukup kita tulis satu kali saja. Nah, kemudian tuh gambar diagram Venn-nya. Nah, gabungan ini yang warna pink ini ya, kalau diarsir. Jadi P atau Q. Semua anggota P dan Q. Kemudian ini contoh yang kedua, ini sama seperti tadi ya, X-nya kurang dari 10 dengan X anggota prima, berarti A-nya 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan B-nya 1, 3, 5, dan 7. Berarti gabungannya berapa saja anggotanya? A gabung B. Kita tandai dulu semua anggota yang di A ya, 2, 3, 5, dan 7. Kemudian kita lihat di B. 1, apakah sudah ada di A? Belum, berarti kita tandai 3. Sudah, berarti kita lewati saja 5. 7. 9. Belum, berarti kita tandai. Sehingga gabungannya berapa ini? 1, 5, 9. Betul ya, berarti A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Gambarnya seperti tadi ya. Kita arsir 2 lingkaran A dan B. Itu menunjukkan gabungan. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Oke, ini contoh soal yang gabungan. Masih sama, contoh soalnya sama ya, himpunan A, B, dan C-nya. Nah, sekarang A gabung B. A dan B. Berarti caranya sama ya. Bisa tandai. Kemudian 3, apakah sudah ada di himpunan A? Belum. 5? 3 sudah ada belum? Sudah. 5 sudah ada? Sudah. 7? Belum. Belum. Berarti gabungannya berapa?
0, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Berarti gabungannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, sekarang coba kalian cari B gabung C. B gabung C, berapa saja itu? 0, 2, 4, 5, 6, 7, Berapa? 0, Mm-mm. 2, 3, 4, Ya. 5, 8. Iya, 0, 2. Ini karena tidak ada irisannya ya, tidak ada anggota yang sama, berarti kita tandai saja semua. Berarti 0, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian sekarang A gabung B gabung C. Ini sama seperti tadi. Boleh kita cari A gabung B, kemudian baru kita cari gabungannya dengan yang C. Atau sebaliknya, B gabung C dulu boleh, kemudian baru dicari gabungannya dengan A. Nah, ini Bu Alfi tuliskan lagi di sini ya. A gabung B yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Seperti yang sudah kita cari tadi. Nah, sekarang mau kita gabungkan dengan si C. Berarti berapa saja gabungannya? Jadi C kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu. Kemudian 0. 0 sudah ada? Ya, Udah, berarti kita lewati 1. belum, Belum. 2. sudah, 3. belum, 3 belum. Kemudian 4. sudah, 5. belum, Belum. 7. belum. Nah, sehingga gabungan A gabung B gabung C yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Bisa dipahami tentang gabungan? Oke. Nah, sekarang ini tentang komplement. Sebentar. Ini bukan ini. Tulisannya masih terlihatkah? Masih. Nah, sekarang komplement. Nah, ini S, masih ingat ya, S itu adalah himpunan semesta. Jadi kalau di diagram Venn itu yang kotak itu. Nah, komplement ini jika S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan, maka komplement himpunan A ini ya bisa dilambangkan dengan A petik atau A kemudian pangkat C. Nah, dibaca A komplement, yaitu semua anggota S yang bukan anggota himpunan dari A. Jadi komplement itu malah yang bukan anggota A. Ini contohnya. Ini ada S, yaitu X dengan X-nya kurang dari sama dengan 10, dan X anggota bilangan asli. Berarti berapa saja ini? Anggota S? Berapa bilangan asli dari berapa? 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Karena ini ada sama dengannya ya, berarti nya ikut. Nah, komplement, nah ini kan S-nya ini ya 1 sampai 10. Kemudian P-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, tadi kan semua anggota S yang bukan anggota himpunan A. Jadi yang kalau ini kan himpunan P ya, berarti yang bukan himpunan P. Karena ini himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita hapus di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 4. 6 kita hapus. Bersisa berapa? 7, 8, 9, 10. Nah, 7, 8, 9, dan 10 ini adalah P komplement atau komplement dari himpunan P.
Nah, jadi kalau di diagram Venn, ini kan S dan ini himpunan P ya. Kalau P ini kan di sini, yang lingkaran ini ya, itu himpunan P. Tapi kalau P komplement, nah ini malah yang di luar lingkaran. Ini ya anggotanya yaitu 7, 8, 9, dan 10. Bentar, Bu Alfi tulis di sini. Ya, tadi P komplement yaitu 7, 8, nih, P komplement yaitu 7, 8, 9, dan 10. Yang ini ya. Kemudian contoh. Contohnya sudah ternyata. Nah, ini contoh soalnya. Jika S adalah X dengan X kurang dari sama dengan 0. Dan X-nya merupakan bilangan cacah. Kemudian ada P dan R ini ya. Nah, tentukan P komplement, R komplement, dan R irisan P komplement. Nah, S-nya dulu. Berarti berapa kalau bilangan cacah kurang dari sama dengan 10? Berapa? Bilangan cacah dimulai dari berapa? 0. Berarti kalau kurang dari sama dengan 10, berarti himpunan cacahnya, himpunan S-nya 0, 1, 2, 3, sampai 10. Karena ini ada tanda sama dengannya ya, berarti ikut ya 10-nya. Kemudian P, X kurang dari 10 dengan X bilangan prima. 2, 3. Ya, 2, 3, 5, dan 7. 7. Kemudian himpunan R-nya bilangan ganjil kurang dari sama dengan 8. Bilangan ganjil dimulai dari berapa? 1. Iya, Iya. 1, 3, 5, dan 7. Nah, sekarang kita cari P komplement. Ini tadi S-nya ya, dan ini himpunan P-nya. Berarti anggota-anggota, tadi kan P komplement, berarti anggota S yang bukan anggota P. Nah, jadi anggota P yang ada di S ini kita coret. Anggotanya berapa saja P? 2, berarti kita coret. Kemudian 3 juga kita coret. 5 kita coret. 7 kita coret. Nah, berarti bersisa berapa ini? 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10. 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10. Sehingga P komplementnya yaitu 0, 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Kemudian yang R komplement sama seperti tadi. Berarti R ini ya, R dan S. Anggota-anggotanya R di S kita hapus. Berarti anggotanya berapa saja sih R? 1, 3, 5, dan 7. Berarti tinggal berapa saja itu? 0, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Ya, 0, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Sebelum kita lanjutkan ke contoh terakhir, nah ini karena waktunya tinggal 1 menit ya anak-anak, Bu Alfi stop di sini. Kemudian nanti Bu Alfi kirimkan link yang baru ya. Oh gitu. Linknya ditunggu di grup ya. Jadi ini Bu Alfi tutup di sini dulu ya. Oke. Ya, Bu. Siap.